Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada, kita kembali silaturahim dalam program Tanya Buya, yang selama 30 menit ke depan kita akan mendengarkan kajian keimanan bersama dengan Buya Yahya Al-Bahjah yang disiarkan langsung live dari Pondok Pesantren Al-Bahjah, Cirebon. Dan tema kita kali ini adalah mengenai jin, syaitan, dan iblis. Tentunya seperti kita ketahui, sejak awal penciptaan Nabi Adam hingga anak keturunannya tidak akan pernah bisa lepas dari tiga makhluk Allah yang lainnya, jin, syaitan, dan iblis. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami persilahkan Buya Yahya untuk bisa memulai kajiannya. Fadhal Buya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina, sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pemirsa, husnudzan kami bahwasanya Anda ini adalah hamba yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang selamat dunia akhirat, hamba yang mulia dunia akhirat. Para pemirsa dan juga para hadirin yang diridhai Allah, tentang jin, setan, dan iblis, ini adalah hal-hal gaib. Kita tidak melihat dengan mata kita, tidak kita rasa juga dengan kulit kita. Yang jelas kita harus yakin, dan dasar kita untuk yakin itu jelas di dalam agama kita, karena disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam banyak ayat tentang jin, kemudian juga syaitan dan juga iblis. Ini jadi harus kita yakini iman adanya iblis. Yang mengingkari adanya iblis keluar dari iman. Yang mengingkari adanya jin keluar dari iman. Yang mengingkari adanya syaitan keluar dari iman, karena disebutkan. Hanya nanti yang perlu kita jelaskan antara jin, iblis, syaitan ini apakah satu rumpun atau bagaimana, ini kita jelaskan. Yang jelas secara definisi adalah kalau jin itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, ya, yang sangat lembut, tidak bisa diindra dengan tangan kita, lembut, dan dia bisa menjelma sesuai dengan keinginannya, menjelma atas izin Allah tentunya. Dengan jelmaan bisa saja jelmaan yang buruk. Kalau malaikat hanya menjelma yang baik saja. Kalau jin bisa terlihat baik dan bisa terlihat buruk. Artinya jin bisa menjelma dalam dandanan orang yang baik, bisa dandanan yang jelek, seperti itu. Nah, kemudian syaitan, ada yang mengatakan syaitan itu adalah juga dari jin, berarti ikut definisi jin. Tapi yang membangkang dari jin kafir disebut syaitan, yang tidak, yang beriman masih disebut jin. Ini khilaf. Kemudian masalah iblis, ada yang mengatakan iblis itu asalnya syaitan. Jadi iblis asal syaitan. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau begitu secara definisi juga sama, yaitu makhluk Allah yang lembut yang bisa menjelma dengan jelmaan yang bermacam-macam. Yang jelas mereka harus kita yakini keberadaannya. Adapun asalnya nanti kita sebutkan di kitab ini, asal jin kemudian asal manusia juga pada akhirnya, karena bicara tentang asal manusia ini gaib. Karena disebutkan asal manusia adalah dari tanah. Kita harus yakin. Sementara kita, asal kita bukan dari tanah, tapi dari nutfah, dari air mani, suami istri.
cuman ditarik ke atas. Nabi Adam min turab. Nah, insyaallah kita sebutkan juga di kitab ini. Nah, jin, setan dan iblis itu adalah sama-sama dari api. Kemudian manusia sama-sama dari turab, dari tanah. Dan ini nggak ada mana lebih utama antara api dengan turab, nggak ada, sama makhluk Allah. Yang menjadi mulia adalah nanti amal, kan begitu. Dan sebagian lagi ada yang mengatakan syaitan itu bisa saja manusia, tapi yang keji, yang kejam itu syaitan. Syayatin kan minal insi, dari manusia kan ada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi itu definisi syaitan. Nah, kita yang terpenting meyakini itu ada. Adapun syaitan, apakah itu adalah yang asalnya iblis tadi atau dari jenis jin yang membangkang disebut syaitan, dia punya peran dalam hidup kita, yaitu punya waswas, mengganggu. Mengganggu waswas itu adalah bukan menjerumuskan langsung dengan menyuruh berbuatlah kau buruk, zinalah kau, mabuklah kau, enggak begitu. Syaitan bukan seperti manusia. Kalau manusia memaksa bisa saja pakai todong pisau. Tapi kalau iblis enggak ada begitu. Syaitan maksudnya setan itu adalah enggak seperti itu. Kalau menggoda halus. Jadi enggak ada tutup poin begitu. Kalau setan tidak tutup poin. Menyuruh orang berzina, tidak berzina dulu, suruh melihat hal-hal yang tidak baik dulu. Kemudian dipertemukan dengan perempuan, suruh ngobrol dulu, baru nanti terjumus dalam zina. Itu setan. Dan halus sekali. Dan itu sangat tidak dirasa. Sebab kalau orang disuruh berzina langsung nggak mau. Makanya kalau ada orang, misalnya orang punya kekuatan, kau zina, kalau tidak zina akan aku pukuli. Belum tentu, dia bisa lari kok. Tapi yang dahsyat ini syaitan, menggodanya dengan halus. Kadang-kadang suruh hadir ke masjid dulu, pergi ke masjid, karena sudah disiapkan di masjid ada laki-laki yang bakal menunggunya. Akhirnya saling temu pandang, berzina di masjid sekalipun bisa jadi, halus syaitan. Maka dari itu kita kan diajarkan untuk berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung daripada syaitan. Jadi dari godaan syaitan, halus sekali godaan syaitan, dan itu aduun mubin, musuh yang sejati. Maka jangan main-main dengan syaitan. Dan dendamnya, mbahnya syaitan iblis itu kan diturunkan. Jadi diturunkan sampai akhir zaman. Dendam karena tidak terima dengan mbah kita. Mbah kita yang tiba-tiba rombongan malaikat kok suruh sujud, iblis ada di dalamnya. Kalau menurut iblis adalah tadi asal muasalnya dari syaitan dari sini. Disuruh sujud nggak mau. Rupanya lihat iblis dengan kesombongannya, di saat ditanya kenapa kau tidak sujud bersama malaikat itu, dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Nah, ini kan kesombongan. Baik, ini adalah tentang seputar tentang jin, iblis dan syaitan. Baik, Buya, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan lagi dan kami berikan kesempatan untuk para hadirin yang hadir di sini yang mau bertanya, dan juga pemirsa di rumah silakan nanti bertanya ya. Bisa hubungi kami nomor telepon yang ada di bawah ini. Terima kasih banyak. Kita akan rehat dulu sejenak. Tetaplah di Tanya Buya Metro TV. Ya, mengimani keberadaan jin, setan, dan iblis. Nah, di dalam Islam bagaimana caranya? Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu seluruh santri yang ada di sini semuanya. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, ya Allah. Semangat terus ya buat berpuasa ya. Alhamdulillah. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, luar biasa semangatnya ini yang harus kita contoh. Silakan, yang mau bertanya siapa? Langsung. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferry dari Cirebon Buya. Mau tanya, katanya setan diikat ya, dibelenggu ya Buya. Tuh di awal Ramadan masih banyak yang tawuran tuh Buya. Sampai memakan korban tuh Buya. Bagaimana jawabannya tuh Buya? Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Ya, ini up to date sekali nih Buya ini. Betul, bukan saja tawuran, yang mabuk juga ada.
yang berzina juga masih ada. Ya. Semoga kita doain dulu. Kita tidak boleh mengomentari kejahatan orang sebelum kita melintaskan panjatan doa. Semoga yang tawuran besok damai, menjadi saling mencintai, yang berzina tobat. Allah ampuni, yang mabuk juga diberi pertobatan, pengampunan Allah. Amin. Betul disebutkan dalam hadis, banyak hadis sahih, sufidat ini maksudnya dibelenggu. Ya. Maradatu syayatin itu adalah memang setan-setan yang membangkang itu dibelenggu. Makna hadisnya kan seperti itu. Ya. Cuma kita tidak melihat bagaimana belenggunya dan model setan itu kayak apa. Kalau harus belenggu itu seperti apa. Kalau kita melihat manusia, iya yang dibelenggu tangannya kan begini, ya kan? Karena itu ghaib. Kita tidak melihatnya, tapi kita percaya karena Nabi menyebutkannya dalam hadis sahih. Lalu para ulama hadis menjelaskan, sebagian memaknai secara zahir dibelenggu. Dibelenggu itu adalah apa? Upaya-upaya mereka untuk urusan dengan manusia dibatasi oleh Allah. Saya betul dibelenggu, terserah bentuknya gimana kita serahkan pada Allah. Jadi memang dibelenggu, mereka tidak mengganggu lagi. Ini pendapat yang pertama. Lalu kenapa kok masih ada orang berbuat jahat, berbuat dosa dan sebagainya? Itu sudah bukan oleh gangguan setan. Sebab yang mengganggu kita itu bukan saja iblis atau setan, tapi ada hawa nafsu yang ada di dalam diri kita yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitan, lebih kecil daripada 70 syaitan. Hawa nafsu yang selalu ammarah bisu. Dan hawa nafsu ini sudah, jadi setan punya kehebatan, sudah berkonek dengan hawa nafsu, sudah jauh-jauh. Sudah melatih hawa nafsu dengan latih berzina, latih mabuk, latih ini semuanya. Sehingga biarpun masuk bulan Ramadan, kalau dia tidak memerangi itu semuanya, nggak memutus itu semua, ingat. Dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh setan tadi, bisikan-bisikan setan sebelum Ramadan masih terkenang-kenang. Dan hawa nafsunya, yang menyuruh kepada kehinaan adalah hawa nafsunya. Sehingga masih melakukan kehinaan. Makanya kita yang perlu harus benar-benar masalah. Kalau syaitan itu mudah kita mengusirnya. Allah yang ajarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim akan hilang. Akan tapi jika setan menyisakan bisikan-bisikan di dalam hawa nafsu kita, enggak bisa dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita harus merangi hawa nafsu. Maka kerjaan paling berat bagi kita adalah merangi hawa nafsu. Yang katakan nafsu yang ada dalam diri kita. Ibaratnya musuh kita adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Ya. Yang dibungkus dengan sering kita dengan ego, aku, dan susah sekali kita untuk mendeteksi ini. Karena kadang-kadang dia mengajak seolah-olah mengajak kebaikan, ya, hawa nafsu. Kadang nyuruh sholat ke masjid, ternyata hanya untuk menghindar dari cari nafkah, kan begitu. Itu kan hawa nafsu yang halus sekali. Ini pendapat yang pertama, memang dibelenggu dengan sesungguhnya. Tapi kenapa bermaksiat? Karena masih ada, memang ada syahwat, hawa nafsu yang ada dalam diri. Biarpun setan sudah tidak menggoda, maka hawa nafsu terus berjalan menggodanya, merusak kita sendiri. Ada yang mengatakan bahwasanya maksud itu adalah, ini gambaran bahwasanya untuk sarana-sarana kemaksiatan di Ramadan itu hendaknya berkurang. Gitu, bukan dibelenggu secara itu. Cuma ini pendapat sebagian mengingkari, selagi disebut oleh Nabi jangan dimaknai yang lain-lain, belenggu beneran gitu. Tapi ini makna, karena apa? Makna yang kedua ini adalah, jadi kesempatan untuk berbuat baik itu gampang hari ini, menjauhi maksiat juga gampang. Dari ini karena gambarannya menjauhi maksiat gampang, ya sama-sama orang berbuat baik, sama-sama orang berpuasa, sama orang ibadah, ini kemudahan. Jadi seperti itu memaknai hadis. Itu hadis sahih dan benar disebutkan oleh Nabi SAW. Apa bentuknya? Ikut pendapat manapun, tapi tetap waspada. Dua musuh kita, hawa nafsu. Makanya kita harus menuduh hawa nafsu kita setiap saat, nggak boleh terlena dan sama syaitan. Tapi kalau hawa nafsu dengan cara mujahadahnya, alih-alih tarbiyah untuk merangi hawa nafsu, terus diperangi, dilawan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu halus karena ada dalam diri kita sendiri. Na'udzubillah, berat sekali. Ammarah bisu. Kita tundukkan lawamah. Kita tuduh terus nanti menjadi radiyah mardiyah. Nafsul mutmainnah. Ini adalah rentetan pendidikan ahli tarbiyah untuk mengangkat hawa nafsu dari amarah menjadi hawa nafsu yang tunduk dan ridho dengan apa yang Allah berlakukan, lalu Allah ridho kepadanya. Masya Allah. Baik Bu ya, sudah jelas ya, terjawab ya oleh Bu ya. Jadi kalau lihat tadi jawabannya Bu ya, sudah jelas bahwa hawa nafsunya yang harus kita kendalikan. Bahkan Rasulullah SAW kalau tidak salah Bu ya pernah berkata bahwa orang yang paling kuat adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengajarkan kita menjadi orang yang pandai untuk mengendalikan hawa nafsu kita.
Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan lagi pertanyaan selanjutnya. Hanya ditanya Buya, Metro TV. Ya, kembali lagi ditanya Buya, langsung saja kita buka line telepon untuk pemirsa yang ada di rumah yang mau bertanya langsung kepada Buya. Silakan di nomor telepon yang ada di hadapan kami ini, silakan di bawah ya. Oke, sudah tergabung bersama kami, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini Mas? Saya Ivan dari Tangerang. Oke Mas Ivan, silakan pertanyaannya Mas. Gini, assalamualaikum Buya. Mau nanya nih kan lagi temanya juga ngebahas jin, setan dan iblis ya. Jadi kalau saya mau nanya bagaimana Islam memandang fenomena seperti kayak kerasukan roh atau kesurupan gitu Bu ya. Dan apa sebab dan motifnya sehingga di antara ketiga makhluk itu tuh bisa masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas. Makasih Mas Ivan ya. Ya baik, silakan Bu ya. Tidak ada keterangan yang pasti tentang ada jin masuk dalam diri seseorang. Yang ada adalah massus syayatin. Mas itu adalah ya gangguan was-was tadi, pengaruh yang dihembuskan atau pengaruh yang dialirkan. Jadi bukan masuk. Yang ada massus syaitan itu ada. Tapi kalau urusan tiba-tiba masuk ke dalam diri kita kemudian dia berperan pada kita, ini tidak ada keterangan dari baginda Nabi. Nabi menyebut ada orang masru. Masru ini adalah orang yang hilang akalnya, tiba-tiba teriak-teriak dan sebagainya. Akan tapi kalau kita hubungkan dengan ilmu baru tentang psikologi, kalau orang mentalnya bermasalah itu bisa menjadi macam-macam yang ada di otaknya, di pikirannya itu macam-macam. Rasa takut pada sesuatu yang tidak ada, kan? Macam-macam di sana. Jadi bisa jadi kita hubungkan dengan dunia baru saat ini, ya itu adalah mungkin mentalnya yang bermasalah. Artinya kita selagi kita bukan bagian kita dan kita tidak tahu referensi ilmu, nggak ada masuk. Karena dalam diri kita punya kewajiban bertanggung jawab tentang diri kita sendiri. Kalau orang gila namanya hilang akalnya. Nah, kalau kita berurusan dengan orang semacam, kita tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Jangan sampai, kalau saya tidak punya ilmunya, saya tidak pernah ikut-ikut ke sana. Jangan-jangan saya pura-pura mendoain begini, dia ketawa, saya bohongan kok. Nah, bahkan suatu ketika ada satu anak punya masalah begitu, dibisiki aja, kasih minum air comberan, sembuh, karena takut dikasih comberan. Karena bisa saja anak berbohong dan sebagainya. Artinya apa? Itu bukan wilayah. Kalau saya tidak mengerti, kita katakan saya tidak tahu masalah itu dan saya tidak pernah belajar ilmu itu. Yang selama ini kami ketahui adalah manusia punya tanggung jawab dengan dirinya sendiri dan kita ada roh dalam diri kita sendiri. Kemudian itu ada menggoda, iya. Maksud saya itu ada menggoda, punya pengaruh dalam diri kita, mempengaruhi melalui wasilah sihir dan sebagainya, itu ada. Kalau wujud Buya misalnya kayak maaf ya, kalau di kultural kita kan cukup dekat nih, misalnya ada istilah kuntil anak. Nah, tadi dari definisi jin dan setan itu adalah makhluk halus yang sangat halus yang bisa menjelma dan mungkin saja kita lihat gitu bisa menjelma. Tapi ingat, di saat dia menjelma, karena dia telah masuk undang-undang alam yang lain, maka kalau kita pukul dia kesakitan. Begitulah dikatakan oleh Syekh Muntawalli Sya'ori bahwasanya ya kalau dia menjelma sebagai manusia, kita tendang sakit dia. Nah, maka ini jadi kita tidak perlulah terlalu banyak bingung urusan begitu. Dia punya urusan masing-masing. Cara menggodanya pun tidak menjelma. Kalau memang cara mereka untuk sukses dalam menggoda menjelma, habislah kita. Dengan model perampok 7 orang, 10 orang. Nggak ada itu semua dalam kisah. Kan kalau memang setan menggoda manusia sukses dengan cara menjelma, mereka akan menjelma 20 orang, nangkap kita, kemudian nyuruh orang berzina. Tapi nggak pernah itu semuanya. Karena itu ini karena menjelma memang ada pada zaman Nabi. Seorang mengatakan tabil sebagai Syekhun Najdi pada zaman Nabi, di saat ada orang-orang kafir Quraisy itu diskusi, ada orang tampak sebagai seorang syekh yang bijak mengusulkan bagaimana untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Ada penjelmaan. Dan ada orang yang memang diberi oleh Allah kemampuan untuk melihat.
diberi kemampuan untuk melihat seperti Nabi diperlihatkan, diperlihatkan, bukan melihat setiap saat, diperlihatkan. Cuman yang jadi masalah adalah jika ini kita buka, nanti orang banyak berdusta, nggak melihat, ngaku ngelihat, hanya pengen dilihat dia punya kelebihannya, nggak melihat oh ada jinnya, ada jin gelantungan di sini. Ini mulai khayal, dia berkhayal. Yang lain nggak kelihatan jin, padahal jin banyak. Bahkan sampai dikatakan oleh dalam hadis Nabi, malaikat tuh memenuhi bumi ini. Kalau seandainya dibuka alam, kalau seandainya dia diizinkan menjelma semuanya, nggak punya kesempatan kita. Makanya sekarang kan cuma dua. Jadi yang banyak dalam hal ini adalah mereka lebih banyak untuk tampil beda, tidak dari sesuatu yang nyata yang ia saksikan. Makanya saya sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang imam besar. Jika ada orang mengatakan melihat jin yang tidak menjelma, kalau menjelma tahu semuanya. Kalau menjelma bakal kelihatan. Kalau ada melihat jin yang tidak menjelma, maka tidak diterima kesaksiannya. Apa dihukumi sebagai pendusta? Makanya sudahlah, jangan bicara saya ketemu jin dengan saya, sudah saya nanti dia nggak diterima saya. Baik. Jadi seperti itu. Jadi kalau menjelma baru kita bisa melihat. Kalau tidak melihat kita. Baik Bu ya, ini kita waktunya sudah mendekati sekali Bu ya. Kira-kira Bu ya, bagaimana caranya kita untuk menyikapi hal tersebut dalam rangka mengimani adanya makhluk Allah yang namanya jin, iblis dan syaitan? Jadi dalam banyak hal tolong, ini harus kita pertama, jika kita punya permasalahannya, jangan gampang menisbatkan kepada urusan jin dan setan, misalnya kena sihir, kena kerasukan dan sebagainya. Kita juga ada ilmu, datang kepada psikolog untuk bisa diperhatikan. Kemudian setelah itu minta memohon kepada doa adalah sangat sederhana. Membaca surat Al-Fatihah selesai ya, enggak usah pakai ambil yang bermacam-macam. Kemudian intinya keimanan kita kepada itu semuanya harus yakin adanya jin, adanya malaikat, adanya jin, adanya iblis, itu harus kita yakini karena disebut dalam Al-Quran, dan kita tahu bahasanya mereka punya permusuhan yang pasti, setan maksudnya, permusuhan yang sesungguhnya dengan manusia. Target mereka adalah manusia sampai masuk neraka bersama mbahnya, yakni iblis. Itu adalah jin, setan sama iblis. Adapun jin ada yang muslim dan dia masuk Islam. Harus kita pahami itu. Baik Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, jelas ya, musuh kita yang nyata itu adalah iblis dengan pasukannya, setan dan juga jin yang kelakuannya sama dengan iblis seperti tadi sampaikan. Begitu juga manusia pun ada juga yang menjadi bagiannya dari setan yang kelakuannya sama dengan iblis. Baik. Bulan Ramadan, ayo kita jaga hati kita, diri kita, menguasai hawa nafsu kita supaya tidak kita yang dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang nanti tujuannya adalah nafsun mutmainah. Saya dapat halik undur diri, Buya terima kasih banyak. Terima kasih banyak pemirsa atas perhatiannya. Insya Allah besok kita akan silaturahim lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Masih akan membahas tentang sam'iyat hanya di sini di Metro TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi. اللهم صل عليه صلاة الله. Metro TV